Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana cara mendigitasi sebuah peta. Kita juga telah mencoba untuk membuat sebuah field pada data spasial yang kita buat. Video kali ini, kita akan mempelajari lebih lanjut bagaimana tentang atribut table yang dimiliki oleh sebuah data spasial. Sebelum itu, kita perlu memahami apa yang namanya field dan apa yang namanya record. Saya akan menggunakan administrasi Jabar. Terus saya akan buka atribut table yang saya punya. Di sini kita dapat melihat sebuah tabel. Yang pertama yang disebut field adalah sebuah kolom pada atribut table yang merupakan pengkategorian informasi dalam fitur. Misalnya, pada contoh kasus di sini ada nama underscore kabupaten, ID, ID 2, luas, dan persentase. Selanjutnya adalah record. Record adalah baris pada atribut table yang menyimpan informasi-informasi sesuai field yang ada. Satu record berarti satu buah feature. Seperti ini. Misalkan satu record ini menunjukkan data Kabupaten Bogor. Pertama, kita akan mempelajari fitur-fitur apa yang ada di atribut table ini. Yang pertama adalah statistik. Statistik adalah fitur untuk menampilkan statistik deskriptif field yang akan kita hitung. Misalkan, kita memiliki data luasan dalam kilometer persegi. Kita dapat mengetahui deskripsi dari angka-angka yang ada di sini. Kita pilih field yang kita inginkan dalam bentuk number, entah itu double ataupun yang lainnya. Jika kalian lupa tipe apa saja yang dapat dibuka oleh ArcGIS, ada short integer, ada long integer, float, dan double. Kita klik kanan field yang kita inginkan, lalu pilih statistik. Di sini kita akan ditunjukkan deskripsi statistik yang ada pada sebuah field bernama luas kilometer persegi. Mulai dari ada berapa jumlahnya, angka minimumnya, angka maksimum, jumlahnya, rata-rata, standar deviasi, dan data yang kosong. Lalu di sini akan ditunjukkan sebuah bagan ataupun sebuah diagram yang menunjukkan proporsi dari setiap angka yang ada pada field luas kilometer persegi ini. Yang kedua, yaitu calculate geometry. Calculate geometry adalah fitur pada field untuk menghitung atribut geometrik fitur kelas, yakni panjang maupun luas. Kita akan menghitung panjang ruas jalan di Jawa Barat menggunakan fitur tersebut. Kita masukkan jalan Jawa Barat seperti ini. Untuk menghitung sebuah fitur kelas, kita perlu mengubah sistem proyeksi dari setiap shapefile yang kita punya. Kita coba klik kanan terlebih dahulu, lalu properties, lalu pilih search. Diketahui bahwa sistem koordinat yang digunakan adalah WGS 1984. Kita mengetahui sistem proyeksi yang dibutuhkan adalah sistem proyeksi untuk koordinatnya. Seperti WGS 84S UTM. Oleh karena itu, kita perlu memproyeksikan ulang sistem koordinat yang kita punya. Pertama, kita coba Data Management Tools, lalu Projection and Transformation, lalu pilih Project.
Kita pilih jalan Jabar. Input awalnya adalah GCS WGS 1984. Kita ganti outputnya jalan Jabar UTM. Output yang kita inginkan adalah pilih UTM 48S. Kita pilih OK. Setelah selesai, kita masukkan data yang sudah terproyeksi. Setelah itu, kita klik kanan. Panjang kilometer yang ada bisa kita hitung ulang dengan kalkulator geometri. Lalu pilih koordinat sistem yang UTM 48S. Unitnya bisa kita ganti. Misalkan kalau kita awalnya punya kilometer, kita coba ganti menjadi meter. Lalu pilih OK. Atau jika kita belum memiliki atribut fieldnya, maka kita add field panjang underscore meter. Lalu pilih double. Precision dan scale dibebaskan sesuai kebutuhan. Nah, jika muncul tampilan seperti ini, maka nama field yang kita buat terlalu panjang. Kita hapus. Lalu ulangi lagi, kalkulator geometri. Lalu pilih meter. Lalu pilih OK. Selanjutnya adalah field kalkulator. Field kalkulator ini berguna untuk menghasilkan informasi baru dari operasi perhitungan satu atau lebih dari sebuah field. Kali ini, kita akan menghasilkan angka persentase luas tiap-tiap kabupaten atau kota di Jawa Barat dari data yang tersedia. Pertama, kita akan membuat field baru pada data administrasi Jabar. Misalkan seperti ini. Kita buat add field. Kita beri nama persentase. Dalam bentuk meter persegi atau bentuk hektar misalkan. Pilih kita double persen HA misalnya. Lalu kita juga buat luas dalam bentuk HA. Nah, pertama kita kalkulasi geometri terlebih dahulu. Nah, jika seperti ini hanya muncul decimal degree, artinya data yang kita punya memiliki sistem koordinat GCS, sehingga perlu diperiksakan kembali seperti tadi menjadi UTM 48S untuk Jawa Barat. Kita ulang, kita periksa kembali. Lalu kita buat kalkulator geometri. Kita ganti hektar. Lalu persentasenya. Kita buat persentase pada field kalkulator. Nah, persentase dari setiap luasan kabupaten kota, yaitu luas kabupaten kota dibagi luas total dikali 100. Bagaimana kita mengetahui luas totalnya? Sama seperti yang tadi kita menggunakan fitur statistik, yaitu klik kanan, pilih statistik, lalu pilih sum, kita copy,
lalu pilih field kalkulator. Pada persentase HA sama dengan luas HA di sini dibagi luas total dikali 100. Bisa dapat seperti ini. Artinya ini adalah persentase setiap kabupaten kota dalam nilai HA sama dengan nilai persentase berdasarkan kilometer, hanya saja beda di precision dan scale-nya. Materi selanjutnya adalah bagaimana kita menjoinkan sebuah data spasial ataupun data spasial yang lain ke dalam sebuah data spasial yang kita punya. Join ini dapat diartikan yaitu menggabungkan data atribut pada sebuah feature class dengan feature class yang lain dengan fitur join. Terdapat dua metode, yaitu berdasarkan tabel atribut dan berdasarkan lokasi spasial. Yang pertama, kita akan melakukan join berdasarkan tabel atribut. Pertama, kita coba lihat data sensus Jabar seperti ini. Kita lihat ada ID di sini. Kita filter terlebih dahulu untuk mengecek. Lalu di short untuk ID-nya. Kita lihat perbandingannya. Bogor 32010, Sukabumi 30220 dan seterusnya sampai bawah. Lalu kita cek di administrasi Jabar UTM. Buka open atribut tabelnya. Lihat mana ID yang sama. Apakah ID 1 atau ID 2? Untuk melihat sebuah ID ini kita perlu memiliki akurasi yang tepat antara setiap ID yang di sini yang pada atribut table dengan data Excel yang kita punya. Dan tidak boleh ada ID yang sama. Kita anggap ID dan ID 2 ya sama. Sekarang kita akan melakukan join data ini ke dalam data administrasi Jabar UTM. Caranya adalah klik kanan, ADM Jabar UTM, lalu pilih Join and Relate, lalu pilih Join Attribute from a Table, pilih field yang akan kita join, yaitu pilih field dengan ID yang sama antara SHP ADM Jabar UTM dengan data Excel yang kita punya. Kita coba dengan ID, pilih tabel yang kita inginkan, kita pilih sensus Jabar, pilih sheet 1, lalu pilih keep all record. Jadi kita memasukkan semua data yang terrecord dari yang match maupun yang tidak. Jika kita pilih keep only matching record, artinya akan memasukkan hanya yang memiliki ID yang sama saja. Sedangkan ada yang kelebihan atau yang kurang tidak akan dimasukkan. Kita pilih keep all record.
Lalu kita pilih validate join-nya untuk mengecek apakah seluruh data Excel ini bisa dimasukkan. Jika ada kesalahan atau tanda silang, maka kita dapat mengecek di mana kesalahan yang terjadi. Misalkan ada ID yang salah, misalnya ada yang double seperti yang tadi saya sudah jelaskan, di mana misalnya angka 32010 ada 2, misalnya Bogor 32010 lalu Sukabumi 32010, karena ada 2 ID yang di sini dan di sini hanya ada 1, sehingga tidak akan bisa dilakukan join. Selanjutnya kita pilih OK. Mari kita cek open attribute table-nya. Sekarang kita bisa lihat data Excel tadi masuk ke dalam attribute table yang kita punya. Data tahun 1980 hingga 2010 ini adalah yang dimaksud jumlah penduduk untuk setiap kabupaten kotanya. Lalu yang kedua adalah join berdasarkan lokasi spasial. Prinsipnya sama dengan metode yang tadi, hanya saja ini menggabungkan informasi dari 2 data spasial yang berdasarkan letak kedua data spasial tersebut. Nah, kita akan mencoba mencontohkan data jaringan jalan ini. Jaringan jalan ini dengan data slope jalan. Kita punya data jaringan jalan seperti ini di salah satu kelurahan di DKI Jakarta. Selanjutnya kita punya data titik, yaitu slope jalan seperti ini. Kita punya data grid code-nya. Kita akan memasukkan data-data ini ke dalam jaringan jalan yang ada. Nah, di setiap ini banyak titik yang akan kita masukkan ke dalam data jaringan jalan yang ini. Yang pertama, sama seperti tadi, kita pilih join and relate pada jaringan jalan, karena kita akan memasukkan data slope kepada jaringan jalan. Kita pilih join and relate, lalu pilih join. Kita pilih metodenya berdasarkan data spasial, lalu pilih data slope jalannya. Di sini ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama dan pilihan kedua. Pilihan pertama akan menyertakan field numeric titik-titik yang berpotongan, intersect by it, atau yang terdekat yaitu close to it. Dan field numeric titik tersebut harus ditentukan metode perangkumannya. Bisa dirata-ratakan, dijumlahkan, nilai terendahkan, atau yang seterusnya. Lalu ada yang pilihan kedua, akan menyertakan sebuah field numeric titik yang terdekat dengan fitur pada fitur kelas jaringan jalan. Jarak titik tersebut dengan masing-masing fitur juga akan disertakan pada field baru yang akan dibuat secara otomatis. Nah, misalkan kita pilih yang ini, yang pilihan pertama, lalu pilih yang terdekat, misalnya close to it, lalu kita pilih sum, artinya setiap jaringan jalan di sini, misalkan saya coba buka salah satunya, misalkan yang ini, misalkan ini, maka titik-titik terdekat dari record yang ini
akan dijumlahkan. Ada berapa? Sehingga pada nanti atribut table di sini akan ada penambahan sum, yaitu jumlah dari titik-titik terdekat. Misalkan data titik terdekat yang ada di sini ada 50, maka nanti hasilnya sum di sini yaitu 50. Sama seperti tadi ada maksimum, minimum di sini. Jadi kita terserah kita membutuhkan data apa saja. Nah, atau intersect by it, yaitu mencari yang perpotongan saja. Misalkan hanya ada misalkan titik ini adalah titik yang berpotongan. Ini kita contohkan saja, hanya kita bayangkan misalkan, artinya nanti dari semua data yang ada 50 ini contohnya, karena hanya ini saja yang berpotongan, maka field yang akan dimasukkan misalnya sum hanya ada satu, average-nya berarti nilainya ada berapa, itu nilai ini saja. Jika misalnya ada dua yang titik yang memiliki nilai grid code yang berbeda dan berpotongan, berarti rata-rata dari dua nilai tersebut. Dan seterusnya untuk penjelasan maksimum, minimum, dan lainnya itu. Nah, untuk pilihan kedua, itu akan menyertakan semua field nomor titik yang terdekat. Jarak titik tersebut dengan masing-masing fitur kelas juga akan disertakan. Misalnya, kita pilih yang pilihan kedua. Seperti ini. Kita masukkan datanya. Jaringan jalan join. Nah, pilih OK. Lalu kita cek. Nah, kita dapat melihat grid code-nya, distance-nya berapa, poly ID-nya. Nah, data yang diambil adalah data titik yang terdekat. Seperti ini. Baik itu grid code-nya maupun distance-nya. Lalu untuk terakhir yaitu query. Query adalah istilah untuk menyatakan permintaan atau pertanyaan kepada sebuah sistem basis data atau database dengan kondisi atau kriteria tertentu. Mudahnya, kita dapat membayangkan ketika kalian ingin mencari tahu nama klub yang menerima Cristiano Ronaldo pada bulan Agustus 2018 di Google, maka Google memiliki database yang sangat besar sehingga kita dapat mendapatkan informasi hampir apa saja yang darinya. Di search bar laman tersebut kita mungkin akan mengetikkan kata kunci Cristiano Ronaldo, transfer to, Agustus 2018, ataupun yang lainnya pada sebuah tombol pencarian, sehingga kita dapat melihat hasil apa saja yang berhubungan dengan nama Cristiano Ronaldo, transfer, dan Agustus 2018. Nah, sama juga pada ArcGIS ini, kita dapat meminta sebuah sistem basis data yang kita miliki tentang informasi apapun yang relevan dengan hal yang kita inginkan. Query ini bisa dapat diartikan sebagai menseleksi sebuah feature yang memiliki kondisi tertentu. Seperti join, query juga dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu berdasarkan tabel atribut dan data spasialnya. Yang pertama, kita akan mencoba berdasarkan data atributnya. Ada dua cara untuk melakukan query berdasarkan data tabel atribut. Yang pertama, misalkan saya akan memasukkan data kota Jawa. Kita coba buat lagi saja data frame-nya untuk lembar kerja baru. Kita masukkan data kota Jawa di sini.
untuk melakukan query berdasarkan tabel atribut, kita coba klik kanan pada open attribute table-nya. Lalu di sini ada select by attribute pada menu bar atribut table-nya. Atau cara kedua adalah dengan pada menu bar selection lalu select by attribute. Perbedaan tampilannya adalah pada tampilan layer di sini. Ketika kita milih dari menu bar, maka kita diminta untuk memilih SAP yang akan kita gunakan. Nah, SAP yang kita gunakan dan muncul di sini adalah SAP yang berada pada data frame yang diaktifkan. Misalkan kita akan mengganti dengan data frame layers, kita aktifkan terlebih dahulu, maka selection yang ada di sini akan muncul SAP-SAP yang pada data frame layer. Kita gunakan kota Jawa kembali, kita aktifkan, lalu kita select by attribute. Misalkan kita ingin menseleksi sebuah kota dengan nama tertentu. Misalnya kita akan mencari kota-kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Pertama, kita akan menggunakan data provinsinya. Lalu kita pilih sama dengan untuk memperoleh hasil string yang nilainya sama persis dengan kita tentukan. Nah, sedangkan kita di sini ada pilihan like. Like di sini adalah mirip seperti string, mirip seperti sama dengan, akan tetapi nilainya sama secara sebagian saja. Jadi tidak semuanya sama, itu akan diseleksi. Misalnya ya, kita coba provinsi sama dengan, lalu pilih get unique value untuk provinsi di sini, lalu muncul nilai apa saja yang ada di dalam field provinsi. Lalu kita pilih Jawa Tengah, lalu pilih OK. Maka akan terseleksilah kota-kota yang berada di Jawa Tengah. Bagaimana jika kita ganti dengan menggunakan like? Lalu hasilnya akan sama dengan yang tadi. Nah, biasanya ketika kita ingin membuat sebuah SAP baru dengan keterangan yang sudah kita querykan, ketika sudah terseleksi data-data apa saja yang kita butuhkan, kita dapat mengekspor datanya. Di sini kita klik kanan kota Jawa, pilih data, lalu pilih export data, lalu kita simpan, kita beri nama kota Jateng, bentuknya shape file, lalu pilih OK. Lalu kita eksporkan, nanti akan muncul SAP baru bernama kota Jawa Tengah. Kita coba kan, nah seperti ini. Kita juga dapat menseleksikan kecamatan-kecamatan di kabupaten-kabupaten yang berawal dengan C misalnya. Seperti ini. Kita lakukan hal yang sama, select by attribute. Pilih kota Jawa. Lalu misalnya kita pilih kabupaten. Lalu pilih like karena kita ingin
memperoleh hasil string yang nilainya sebagian saja, lalu pilih petik C, lalu pilih persen, lalu pilih petik. Artinya kita akan mencari kabupaten mana saja yang memiliki huruf awalan C. Kenapa kita menggunakan like? Karena kita hanya ingin menggunakan menseleksi yang hasilnya sebagian saja. Jika kita ingin memilih yang sama dengan, artinya kita akan memilih kabupaten yang namanya C. Sedangkan kita pilih like, artinya kita akan memilih kabupaten dengan nama yang di awalannya bernama C di sini, dengan format seperti ini. Lain halnya jika namanya yang tadi saya jelaskan kabupaten sama dengan C. Untuk pilihan yang kedua ini, kita akan menseleksi nama kabupaten bernama C. Sedangkan untuk yang pertama, kita mencari kabupaten yang memiliki huruf awalan C. Perlu perhatikan bahwa di akhir sebuah huruf yang kita butuhkan perlu ada persen. Lalu kita pilih OK. Nah, kita coba ulang. Kabupaten like C. Kita cek apakah ada dengan nama kabupaten bernama C. Belum terseleksi ya. Sepertiin Kota Jawa, Kabupaten like. Oh, perlu diperhatikan ya, huruf besar kecilnya sama seperti di sini. Di sini huruf nama di kabupaten pertamanya huruf pertamanya besar, lalu huruf selanjutnya kecil, sehingga ketika kita select by attribute di sini, perhatikan kembali besar kecilnya, karena ini akan mempengaruhi. Jika tadi i-nya besar, maka tidak ada. Jika kita pilih yang kecil, maka akan terseleksi seperti ini. Kita cek, ada di sebelah sini, show selected record-nya. Ini adalah data-data kota kabupaten yang berawalan huruf C pada setiap kabupatennya. Ciamis, Cianjur, Cilacap, dan Cirebon untuk kota-kota di Jawa. Selanjutnya kita akan melakukan query berdasarkan angka. Kita coba dengan data Gunung Jawa. Di sini kita matikan misalnya. Kita buka dulu atribut tabelnya. Di sini kita memiliki data ketinggian setiap gunung-gunung yang ada. Kita dapat menseleksi secara perbandingan matematika, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau sama dengan, atau not, yaitu bukan. Misalnya kita akan memilih yang bukan Jabar, artinya nanti akan terseleksi yang Jateng, Jatim, dan sebagainya untuk query stringnya. Untuk yang ketinggian misalnya kita ada namanya not, misalnya not 1945, artinya yang terpilih adalah semua ketinggian yang bukan 1945 besarannya. Kita coba select by attribute di sini. Lalu pilih
ketinggian, tinggi di sini. Misalkan kita ingin mencari gunung dengan ketinggian di atas 2000. Lebih besar, ketikkan 2000, apply. Maka akan terseleksi data gunung yang memiliki ketinggian 2000. Lalu kita pilih misalnya gunung dengan ketinggian bukan 1945. 1945, misalkan kita pilih notnya di awal. Itu bukan not tinggi 1945, artinya akan terseleksi. Ini jangan lupa sama dengannya. Akan terseleksi data gunung yang tingginya bukan 1945. Nah, untuk 1945 tidak akan terseleksi. Ini juga berlaku pada query string. Lalu yang akan kita pelajari selanjutnya adalah operasi AND, OR. Di sini ada AND dan OR. Misalkan kita ingin memiliki ketinggian gunung dengan ketinggian di atas 2000 dan di bawah 1000. Nah, caranya kita pilih tinggi di atas 2000, pilih atau gunung dan ketinggian di bawah 1000, pilih apply. Maka yang terpilih adalah gunung-gunung dengan ketinggian di atas 2000 seperti 3078 dan ketinggian yang di bawah 1000, sehingga perlu notasi OR. Beda halnya dengan AND. Misalnya kan kita ingin gunung dengan ketinggian antara 1000 hingga 2000. Kita pilih ketinggiannya di atas 1000 dan gunung ketinggian di bawah 2000. Artinya kita terseleksi gunung antara 1000 dan 2000. Seperti ini. Seperti 1600, 1500, 1100. Inilah penggunaan AND. Bisa juga kombinasi dengan angka string. Misalnya kita ingin memiliki data gunung dengan ketinggian di atas 1000 dan berlokasi di provinsi Jawa Timur. Kita provinsinya di get unique value, namanya Jatim. Maka akan terseleksi 30 gunung dengan ketinggian di atas 1000 dan berlokasi di Jawa Timur. Itulah contoh sederhana bagaimana penggunaan query berdasarkan atribut yang ada. Lalu untuk query selanjutnya, yaitu berdasarkan data lokasi spasial. Misalkan kita ingin memasukkan data Gunung Jawa dan Kota Jawa. Kita ganti dulu simbolnya. Selanjutnya data Gunung Jawa. Misalkan kita ingin mengetahui kota-kota mana saja yang berada pada radius 500 atau mungkin 10 km dari gunung Jawa yang ada. Nah, caranya adalah kita pilih selection, lalu pilih select by location. Kita pilih selection methodnya, select feature from. Ini kita gunakan sesuai kebutuhan. Bisa kita pelajari
di ini ya, di help ArcGIS. Apakah kita menggunakan pilihan yang kedua, ketiga, dan keempat. Kita pilih yang select feature from. Untuk studi kasus ini, kita pilih targetkan layernya. Misalnya tadi kita ingin mencari kota Jawa. Lalu source layernya, yaitu misalnya kita membutuhkan kota-kota yang berada di radius 10 km dari gunung. Artinya kita source layernya kan gunung. Lalu kita pilih spatial selection metodenya, kita intersect the source layer feature, lalu pilih distance-nya. Misalkan tadi 10 km. Lalu pilih apply. Maka akan terseleksi kota-kota yang berada di radius 10 km dari Gunung Jawa. Nah, query ini dapat dikombinasikan dengan metode-metode sebelumnya, seperti field calculator. Misalnya kita ingin memiliki keterangan pada data kota Jawa, yaitu kota yang radius 10 km dari gunung. Nah, setelah kita menseleksikan hal ini, kita pilih kota Jawa, pilih open attribute table-nya, lalu add field. Misalkan kita bikin keterangan, lalu pilih text, keterangan, misalnya seperti ini. Lalu klik kanan di keterangan yang kita buat, pilih field calculator. Lalu kita pilih sama dengan keterangan ini, kita akan isi dengan tanda petik kota 10 km dari Gunung Jawa. Petik ulang. Nah, seperti ini. Jadi petik 2. Sehingga ketika kita misalnya clear selection, untuk tadi kota-kota yang berada di jangkauan 10 km dari Gunung Jawa akan memiliki keterangan kota dengan 10 km dari Gunung Jawa. Sedangkan yang lainnya yang tidak terseleksi tidak memiliki keterangan yang ada. Itulah kombinasi bagaimana mengquerykan dan melakukan calculate geometry maupun field calculator yang ada pada attribute table di ArcGIS. Sekian untuk materi kali ini.